Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Dwi Susanti. Pada pertemuan ketiga ini kita akan berbicara atau belajar tentang teori-teori belajar IPA. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu teori belajar. Teori belajar adalah sekumpulan konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang bersifat teoritis yang telah teruji kebenarannya melalui eksperimen yang dilakukan oleh para ahli. Pada dasarnya, setiap teori belajar memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pendidikan yang mampu membekali seseorang guru tentang pengetahuan keterampilan untuk dapat bersaing dan terus mengikuti perkembangan zaman. Teori belajar IPA itu ada 3. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Yang kedua, teori belajar humanistik. Yang ketiga, teori belajar konstruktivis. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik. Pada pengertiannya, teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku seseorang sebagai hasil dari proses pembelajaran. Perubahan seseorang itu disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar, baik bersifat internal maupun eksternal. Sedangkan respon merupakan reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri teori behavioristik. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian atau elementalistik. Yang ketiga, mementingkan peran aksi. Yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus dan respon. Yang selanjutnya, mementingkan peran kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Lalu, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Yang terakhir adalah memunculkan perilaku yang diinginkan sebagai hasil dari proses belajar. Tokoh-tokoh dalam teori belajar behavioristik ada teori belajar koneksionisme dengan tokoh Edward Lee Thorndike. Yang kedua, teori belajar classical conditioning dengan tokoh Ivan Pavlov. Yang ketiga, teori belajar deskriptif behaviorisme atau operation conditioning dengan tokoh Baruch Frederick Skinner. Teori belajar yang kedua adalah teori belajar humanistik. Pengertiannya, teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia, sehingga seseorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Seorang pendidik harus mampu mengarahkan menjadi fasilitator tanpa ikut campur terlalu mendalam pada proses pengendalian diri, sehingga diharapkan bisa tercapai tujuan pembelajaran. Ciri-ciri teori belajar humanistik. Yang pertama, berfokus pada aktualisasi diri individu atau manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Yang kedua, menitik beratkan bahwa proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mengutamakan pengetahuan atau pemahaman. Yang kelima, berfokus pada bentuk perilaku diri sendiri. Yang terakhir adalah tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Selanjutnya, tokoh-tokoh dalam teori belajar humanistik ada 3. Yang pertama, teori belajar tentang hierarki kebutuhan manusia adalah Abraham Maslow. Yang kedua, teori belajar berdasarkan kepribadian manusia oleh Carl Rogers. Yang ketiga, teori belajar kontrol teori berdasarkan William Glasser. Teori belajar yang terakhir adalah teori belajar konstruktivistik. Pengertiannya, teori belajar konstruktivistik merupakan sebuah teori yang menempatkan
seseorang sebuah individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Teori belajar konstruktivistik memakai pembelajaran sebagai proses pengkonstruksian pengetahuan yang bersifat aktif dan personal. Ciri-ciri teori konstruktivistik adalah mengutamakan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif, kreatif dan produktif berdasarkan pengetahuan terdahulu dan juga pengalaman belajar yang bermakna. Tokoh-tokoh teori belajar konstruktivistik ada 4, yaitu Jerome Bruner, John Dewey, Lou Vygotsky, dan Jean Piaget. Kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari pada hari ini adalah teori belajar IPA itu ada 3. Yang pertama, teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang memfokuskan pada perubahan perilaku sebagai hasil dari proses pembelajaran. Yang kedua, teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia, sehingga seseorang individu bisa lebih mudah dan memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Yang ketiga, teori belajar konstruktivistik merupakan sebuah teori yang menempatkan seseorang sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Tugas selanjutnya adalah kalian berdiskusi sesuai dengan kelompok dengan menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.